Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Wang Yuan balas tersenyum, itu benar karena turnamen kuil suci ini benar-benar luar biasa sehingga kami ingin mengambil bagian. Qiyu Yonghao menyatakan, karena kalian semua datang untuk mengambil bagian dalam turnamen itu, Anda harus mengetahui semua aturan untuk turnamen itu. Bahkan jika Anda adalah pasukan pemburu iblis bergelar, hampir tidak mungkin bagi tim kalian untuk menjadi cukup kuat untuk membuktikan dirinya. Mencapai 3 besar semakin tidak mungkin. Long Haoshen mungkin memiliki bantuan kuil pejuang, tetapi kalian benar-benar membuat masalah pada yang satu ini. Saya tidak dapat mendukung kalian dengan cara apapun, dan tidak akan memberi kalian komitmen apapun. Saya mengatakan ini atas nama kuil pejuang. Mata Wang Yuan berkilat, lalu, bagaimana jika kita bisa mengambil posisi pertama? Jika kami menempatkan di atas semua 6 kuil besar, apakah Anda bersedia mendukung kami? Qiyu Yonghao sangat terkejut mendengar kata-kata ini keluar dari mulut Wang Yuan dengan keyakinan yang luar biasa. Dia baru saja mencoba kekuatan Wang Yuan, dan telah dapat menentukan, hanya dengan kontak sederhana, bahwa dia seharusnya sudah menembus langkah ke-9. Memikirkan hal itu, dia membuatnya terkejut. Benar, Wang Yuan hanyalah pejuang dari pasukan pemburu iblis secercah cahaya harapan. Kultivasinya telah mencapai langkah ke-9, tingkat apa yang bisa dicapai kultivasi Long Haoshen. Dan terlebih lagi, mereka sebelumnya telah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada titik ini, penampilan Qiyu Yonghao sangat menghangat. Yuan, apa yang kalian coba lakukan? Apa tujuan kalian? Kepala kuil, kami hanya memiliki satu tujuan. Itu untuk memimpin umat manusia mengalahkan iblis. Qiyu Yonghao menggelengkan kepalanya, ini adalah topik yang sangat penting dan kamu tiba-tiba memanggangnya. Saya bingung bagaimana menanggapinya. Wang Yuan mengangguk dan menjawab, biarlah begitu. Saya percaya bahwa Kapten akan memiliki kemampuan untuk meyakinkan Anda, serta para petinggi dari semua 6 kuil besar lainnya. Pada saat ini, kekuatan adalah faktor terpenting dalam perlawanan terhadap iblis. Aku pergi, tolong rahasiakan masalah kepulangan kita. Qiyu Yonghao menjawab, Yuan, jangan meremehkan turnamen kuil suci. Mungkin kamu membuat kemajuan besar dalam kekuatan, tetapi kartu truf kuil bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pasukan pemburu iblis seperti milikmu. Wang Yuan hanya tersenyum sebagai tanggapan, saya pikir Anda akan sangat terkejut. Qiyu Yonghao tersenyum pahit, sebenarnya, saya tidak ingin kejutan yang menyenangkan ini, karena itu akan lebih sulit bagi saya untuk menerimanya. Meskipun saya tidak percaya kamu bisa menang, jika Anda benar-benar dapat mengelola prestasi ini, kuil pejuang kami setidaknya akan berjanji untuk bersikap netral. Wang Yuan terlihat terkejut, dia awalnya berencana hanya untuk menyapa Qiyu Yonghao dan meninggalkannya dengan kesan mendalam sebelum dimulainya turnamen kuil suci. Tapi dia tidak berharap dia mengungkapkan netralitasnya. Kuil pejuang menjadi pendukung setia kuil penyihir. Sudut pandang netral mereka sangat penting dalam rencana Long Haoshen. Sebagai kepala kuil pejuang, Yonghao optimis bahwa pasukan Long Haoshen tidak akan bersikeras mengingat bantuan Long Haoshen yang sebelumnya dilakukan kuil pejuang. Bantuan individu adalah satu hal, tetapi manfaat kuil adalah hal lain. Ekspresi netralitasnya sudah menjadi tanda dukungannya terkait Long Haoshen. Berapa umur Wang Yuan tahun ini? Di bawah 30. Untuk berapa lama kuil pejuang tidak mendapatkan pejuang dari langkah ke-9 di bawah usia 30 tahun. Dan tidak hanya kuil pejuang, seluruh aliansi belum mendapatkan pemuda untuk waktu yang sangat lama. Selanjutnya, dia memutuskan dari pidato Wang Yuan bahwa dia sama sekali bukan satu-satunya yang mencapai langkah ke-9 dalam pasukan secercah cahaya harapan. Kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam turnamen kuil suci sebagai pasukan pemburu iblis sudah menyelesaikan banyak misteri. Long Haoshen menjadi seorang jenius yang menghancurkan bumi,
sekarang mereka kembali setelah menghilang selama lebih dari 4 tahun, bakat mereka serta usia muda mereka meramalkan posisi batu penjuru 6 kuil besar di masa depan dengan pasti. Inisiatif kuil pejuang adalah awal yang baik untuk mempersiapkan skenario masa depan. Namun Qiu Yonghao tidak percaya sedikit pun bahwa pasukan secercah cahaya harapan akan tampil di turnamen kuil suci ini. Karena keadaannya seperti itu, apa masalahnya dengan sedikit janji? Pertengkaran sengit terjadi dalam pertemuan yang berlangsung di kuil assassin. Kepala Seng Yue, aku tidak percaya bahwa kita masih harus dengan sepenuh hati mendukung kuil ksatria. Jangan bilang kamu tidak bisa mengatakan bahwa kuil ksatria sudah menurun. Yang berbicara adalah seorang penatua dengan tubuh langsing, wajah tua ditutupi kerutan. Tidak peduli bagaimana penampilannya, dia sudah terlihat seperti seseorang dengan satu kaki di kuburan, yang baru saja jatuh di depan embusan angin yang bertiup. Tapi penampilannya yang tajam setajam dan sedingin es seperti elang, tampak sangat kesal. Sejak 10 tahun yang lalu, kuil ksatria belum menghasilkan ksatria ilahi baru. Dari 3 ksatria ilahi mereka, Yang Hao Han tidak akan dapat berpartisipasi dalam yang satu ini karena menjadi kepala aliansi saat ini. Long Xingyu bahkan belum datang, dan apa yang bisa dilakukan oleh Long Tianying saja. Turnamen kuil suci ini benar-benar istimewa dan akan menentukan jalan masa depan aliansi. Berdiri di sisi yang salah akan sangat mungkin menyebabkan penurunan aliansi dan sangat menurunkan posisi kita di aliansi masa depan. Meskipun kita juga tidak dapat mengambil sikap sebaliknya dengan mendukung kuil penyihir, setidaknya kita harus tetap netral dan berhenti mempertahankan posisi yang sama seperti di masa lalu. Jangan meremehkan penatua yang tampak kurus ini, pidatonya segera mengguncang seluruh ruang konferensi. Seng Yue duduk di kursi pertama, dan memiliki tampilan yang sangat berat. Ini jauh dari satu-satunya penatua dari kuil assassin yang mengajukan keberatan. Dia mungkin adalah kepala kuil assassin, tetapi para tetua dari kuil mereka ini jauh lebih berpengaruh daripada yang dari kuil lain, terutama yang baru saja berpidato. Itu adalah kepala tetua kuil assassin, Sue Zichen, yang paling senior, dan satu generasi lebih tua dari Seng Yue, serta menjadi perwakilan dari generasi tertua kuil assassin. Dalam kekuatan, dia berada di tingkat atas kuil assassin, mencapai peringkat kedua dari langkah ke-9, dan mendekati peringkat ketiga. Memanggilnya landasan kuil assassin tidak akan berlebihan, dan sebagai kepala tetua, banyak orang mendukungnya. Saat ini, ekspresi sudut pandangnya menciptakan pergeseran total dalam konferensi ini. Para petinggi dan tetua terhebat dari kuil assassin terdiri dari total 41 orang, dan setidaknya setengah dari mereka terombang-ambing. Penatua lainnya melanjutkan, Sue tua benar. Kerusakan kami sangat besar dalam perang suci ini 4 tahun lalu, dan hal yang sama berlaku untuk kuil ksatria. Setelah sekian lama, kuil penyihir dan kuil jiwa mengalami kerusakan paling sedikit, peningkatan kekuatan mereka adalah yang tercepat. Dan dalam pertemuan besar aliansi ini, saya tidak berpikir mereka akan dapat mempertahankan mahkota mereka. Kita harus membuang aliansi ini, atau bagaimana kuil lain akan memandang kita setelah kelahiran aliansi baru. Kita tidak hanya akan kehilangan sekutu yang kuat, tetapi terlebih lagi, kita akan dibenci oleh semua bait suci lainnya. Dari sudut pandang lain, jika kuil ksatria tidak membantu kita dengan sepenuh hati, menurutmu berapa lama kita akan bertahan dalam perang suci? Tahukah kamu berapa banyak jiwa para ksatria setia yang tersisa di tembok kita? Jangan bilang kamu ingin meninggalkan kuil ksatria yang dermawan kita seperti itu. Saya telah memutuskan bahwa tidak peduli apakah kuil ksatria akhirnya mempertahankan mahkota mereka atau tidak, kuil assassin kami akan terus mendukung mereka dengan semuanya. Bahkan jika kuil ksatria akhirnya kalah, setidaknya kita akan berdiri dalam solidaritas. Pasukan iblis adalah target kami, bukan perselisihan internal. Saya percaya siapapun yang memerintah aliansi baru, mereka tidak akan terlalu menindas kuil lain. Ini bukan pertama kalinya Seng Yue mengucapkan kata-kata ini,
tetapi kuil assassin masih belum sampai pada jawaban dengan suara bulat. Pertemuan besar bait suci sudah dekat, jadi pilihan kuil assassin tidak bisa terus ditunda. Mereka harus sampai pada keputusan akhir pada hari ini, tetapi suara oposisi masih sama tingginya. Dari 6 kuil besar, yang memiliki kendali paling sedikit adalah, tanpa diragukan lagi, Zheng Yue. Itu karena alasan sejarah, lagi pula, gurunya yang dulunya adalah kepala kuil assassin sebelumnya, sebelum meninggal bertahun-tahun yang lalu, telah bersaing dengan Sue Zisheng. Daya saing antara kedua tetua ini sangat kuat, dan kesenjangan kekuatan mereka sangat sedikit. Sekarang Zheng Yue telah kehilangan dukungan gurunya, posisinya di kuil assassin secara alami tidak terlalu besar lagi. Ini juga mengapa dia harus dengan kejam membuat Chair berintegrasi dengan Tungku Roh Samsara pada tahun-tahun itu. Dia berharap cucunya tidak menjadi seperti dia pada saat dia akan mengendalikan kuil assassin. Sebagai kepala kelompok tetua, Sue Zisheng menyarankan, karena kamu sangat keras kepala, mari kita putuskan dengan pemungutan suara. Sebagai kepala bait suci, suara Anda dapat dihitung 3 kali, sementara suara saya sebagai kepala penatua dapat dihitung 2 kali. Minoritas akan mengikuti mayoritas, jadi kita akan sampai pada kesimpulan hari ini. Mendengar semua ini, Zheng Yue merasa hatinya menegang. Dia mengerti bahwa karena Sue Zisheng menyarankan tindakan seperti itu, dia sudah sepenuhnya percaya diri memiliki mayoritas besar di sini yang mendukungnya. Jika keputusan ini berhasil, bahkan kepala kuil assassin tidak akan bisa berbuat apa-apa, dan ini juga akan sangat merusak otoritas masa depannya. Karena semuanya telah sampai pada ini, Zheng Yue sudah tidak dapat menghentikan pemungutan suara yang terjadi di depannya. Karena marah, dia mengepalkan tangannya dengan erat, menatap Sue Zisheng dengan enggan. Zisheng yang suram dan bermata dingin tidak memberikan kelonggaran. Meskipun sudah sangat tua, otoritasnya di kuil assassin masih sangat besar. Dalam suasana yang menindas ini, yang mungkin akan merosot kapan saja, sebuah suara yang jelas tiba-tiba bergema dari segala arah ruangan, kalian hanya punya satu alasan menentang kuil ksatria, yaitu karena kekuasaan kuil ksatria sedang jatuh, jika demikian maka keputusan harus diambil oleh kuasa tertinggi, siapapun yang terkuat di sini mengambil keputusan. Suara-suara ini terdengar jelas oleh semua orang yang hadir sementara suhu di seluruh ruangan anjlok. Tidak ada roh pembunuh, tetapi niat membunuh yang tak terlukiskan meledak ke segala arah. Meskipun setidaknya setengah dari assassin yang hadir di sini mencapai langkah ke-9, di depan niat membunuh yang begitu menakutkan, semua orang merasa seolah-olah mereka telah tertindas. Bahkan Zheng Yue dan Sue Zhengzi terkejut. Gelombang niat membunuh yang tiba-tiba ini terlalu mengerikan. Kuil assassin ahli dalam pembantaian, tetapi saat ini, mereka memiliki perasaan kaget yang luar biasa ketika terbungkus dalam niat membunuh ini. Siapa yang datang? Dari begitu banyak assassin di sana, bahkan tidak ada yang memperhatikan. Dan lebih jauh lagi, niat membunuh ini jelas berada pada level medan. Assassin dari langkah ke-9 di kuil assassin mendekati 20 orang, tetapi dari yang benar-benar menggunakan medan, termasuk Zheng Yue dan Sue Zisheng, hanya ada total 4. Persis karena mereka memiliki medan mereka sendiri, pemahaman mereka tentang medan juga jauh lebih dalam, memungkinkan mereka untuk dengan jelas mengidentifikasi gelombang dingin niat membunuh ini sebagai keluar dari medan dengan tingkat yang bahkan lebih tinggi daripada milik mereka. Tekanan itu membuat mereka penuh kejutan. Sosok hitam muncul tanpa suara di tengah ruang konferensi, berdiri di titik tertinggi ruangan setinggi 7 meter ini. Mengenakan rok hitam panjang, dia memiliki rambut ungu tua panjang yang menutupi seluruh punggungnya dan turun ke kakinya. Saat rambutnya berkibar ringan, niat membunuh yang dingin itu terus keluar dari tubuhnya. Sebuah sabit besar dipegang di tangan kanannya, menyebarkan kilau biru tua dan ungu. Meskipun dia hanya mengambang di tempat ini, dia merasa seperti pusat dunia. Semua orang merasa seolah-olah niat membunuh yang menakutkan yang keluar dari tubuhnya sepenuhnya ditujukan pada diri mereka sendiri,
dan tidak ada yang berani bertindak membabi buta, bahkan Sue Zizeng, karena tidak ada dari mereka yang merasa percaya diri dalam menerima pukulan bertenaga penuh darinya. Wajahnya sangat cantik. Beberapa halasi putih terus keluar dari tubuhnya dengan intensitas rendah, tetapi mengeluarkan perasaan bangsawan yang tak tertandingi. Halasi putih yang lebih intens keluar dari tengah dadanya, memberikan kehadiran yang murni dan suci. Melihatnya muncul, Zheng Yue tiba-tiba merasakan matanya menjadi sangat kabur karena air mata. Dia tanpa sadar mengendurkan cengkeraman erat di dadanya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia kembali, akhirnya kembali. Mendengar panggilan gemilang Zheng Yue, para petinggi kuil assassin menjadi sangat terkejut. Hampir semua dari mereka tahu bahwa Zheng Yue memiliki cicit yang telah membawa belati samsara, tetapi orang-orang yang telah melihat Chai secara nyata sangat sedikit. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Chai telah menghilang lebih dari 4 tahun yang lalu. Pada saat itu juga, penampilan Chai di depan mereka memberikan perasaan kaget yang luar biasa. Dia benar-benar berhasil mendapatkan kendali atas kekuatan belati samsara. Tapi berapa umurnya? Baru berusia 20-an. Pandangan mendalam Chai diarahkan pada Zhao Zisheng saat dia menyatakan dengan acuh tak acuh, sebelum memutuskan melalui pemungutan suara, saya menantang Penatua Sue dalam kapasitas saya sebagai putri suci samsara dari kuil assassin. Jika saya menang, saya akan mengambil alih status Anda sebagai kepala Penatua kuil assassin. Pada saat itu, dia berhenti dan tiba-tiba menunjukkan senyuman, senyum yang sangat indah yang membuat semua orang yang hadir lamban. Kamu tidak akan bisa menang, jadi tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan ini. Saya membawa semua orang ke tempat lain, yang seharusnya memudahkan Penatua Sue untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Pada titik ini, dia melambaikan sabit Dewa Kematian, dari mana sinar putih tembus pandang keluar dan berubah menjadi penghalang, membungkus semua orang yang hadir. Dari sana, kecemerlangan putih mulai terlihat, menyebabkan lingkungan mereka terlihat buram. Transportasi spasial yang sebenarnya bisa mengangkut sekelompok besar orang. Dalam kilatan cahaya yang besar, semua petinggi dari kuil assassin muncul. Para petinggi dari kuil assassin semuanya terkejut. Kembalinya Chai yang tiba-tiba pada awalnya sangat mengejutkan, tetapi penampilannya di luar pengetahuan mereka. Mereka tidak tahu apa yang dia lakukan untuk menyebabkan pemandangan yang begitu ajaib, tapi tempat apa ini? Mungkinkah kultivasi Chai sudah berada pada level untuk membuka ruang yang sama sekali baru? Kulit Sue Zisheng menjadi sangat tidak sedap dipandang. Pandangannya tertuju pada sabit Dewa Kematian di tangan Chai. Dari semua orang yang hadir, hanya dia yang tahu bahwa sinar putih yang tersebar dari senjatanya adalah cahaya pemurnian, mengeluarkan jantung berdebar-debar murni. Sue Zisheng tahu tentang cicit Zheng Yue menjadi putri suci samsara dengan hadiah luar biasa, energi spiritual internal bawaannya melebihi 90. Tetapi dari pandangannya, bahkan jika Chai masih merupakan sosok penting, dia pada akhirnya masih sangat muda, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang bagaimana dia sudah hilang begitu lama. Dia tidak pernah mengharapkan Chai muncul pada saat seperti itu, dan terlebih lagi, dari ekspresi Zheng Yue, dia tahu bahwa bahkan dia tidak berharap Chai keluar pada saat seperti itu. Pandangan Chai menyapu setiap assassin yang hadir, kekuatan akan menjelaskan segalanya. Saya menantang kalian masing-masing, siapapun yang menerima tantangan saya harus memberi saya haknya untuk memilih setelah kekalahan. Jika kalian tidak menerima tantangan saya menganggap kalian melepaskan hak untuk memilih ini. Sue Zhengzi mendengus dingin, dengan cara apa kamu memenuhi syarat untuk melakukan itu, gadis kecil? Chai tersenyum acuh tak acuh, aku adalah bagian dari kuil assassin, dan kekuatan adalah apa yang membuatku memenuhi syarat. Berdasarkan aturan kuil assassin, mencapai langkah ke-9 kultivasi harus membuat seseorang menjadi penatua kuil. Oleh karena itu saya sudah menjadi bagian dari kelompok tetua. Selain itu, semua ini tidak penting bagi saya. Ini adalah duniaku, jadi tanpa izinku,
Tidak ada di antara kalian yang bisa keluar. Siapapun yang tidak menerima aturan saya mungkin tetap di sini selamanya. Anda, Sue Zisheng dengan gelisah bereaksi dengan marah. Meskipun Chai menunjukkan senyum yang sangat santai, pidato tiraninya membuat marah para asasin tua ini. Seorang gadis kecil berusia 20 tahun atau lebih benar-benar berani berbicara kepada mereka dengan cara seperti itu. Seng Yue, apakah ini caramu melatih cicitmu? Sue Zhengzi mengalihkan fokusnya pada Seng Yue. Seng Yue tidak lagi gelisah seperti dulu, dan menunjukkan senyum acuh tak acuh sebagai tanggapan, Chai adalah cicitku, tapi dia juga harta kuil asasin kita. Kalian semua seharusnya sudah mendengar bahwa Chai sudah mulai mengintegrasikan tungku roh samsara pada usia 3 tahun, mendapatkan persetujuan dari belati samsara. Anda semua harus tahu betapa banyak rasa sakit dan siksaan yang dialami Chai untuk menyatu dengan tungku roh samsara. 6 inderanya hilang berturut-turut, dan dia ditinggalkan di gua yang dingin sendirian pada usia 3 tahun untuk waktu yang sangat lama. Semua ini untuk membuatnya lebih kuat demi kuil asasin kita. Mungkin dia masih muda, tapi dari bagaimana saya melihatnya, dia benar-benar berkorban tidak kurang dari siapapun yang hadir di sini demi kuil asasin. Karena dia akhirnya kembali setelah lebih dari 4 tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk mengundurkan diri dari jabatan utama saya. Keputusan kita berikutnya untuk dibuat tidak lagi hanya tentang posisi kita dalam turnamen kuil suci, tetapi juga, saya memiliki proposal untuk membiarkan Chai mengambil alih tugas saya untuk memegang jabatan sebagai kepala kuil asasin. Oh, ada juga hal lain yang lupa saya umumkan kepada Anda semua. Sejak 5 tahun yang lalu, Chai sudah menjalani kebangkitan resminya sebagai Putri Suci Samsara, menjadikannya orang yang dipilih oleh Dewa Kematian. Saya percaya bahwa kemampuannya sebagai orang pilihan dewa seharusnya sudah berkembang pesat. Sekarang seharusnya saatnya untuk menyatukan kuil asasin. Kata-kata Seng Yue memberikan perasaan yang menghancurkan bumi kepada seluruh penonton. Yang dipilih oleh Dewa Kematian mengambil alih kuil asasin. Ini adalah masalah yang jauh lebih penting bagi kuil asasin. Yang jauh lebih penting bagi kuil asasin.